Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Chandra. Pada pembelajaran pemrograman visual lanjutan ini, kita akan membahas tentang dataset. Oke, nah langsung saja silakan dijalankan aplikasi Visual Studio dan Microsoft SQL Server Management Studio. Nah, di SQL Server Management Studio ini saya sudah menyiapkan sebuah database yang di dalamnya terdapat sebuah table ya. Jadi nama databasenya adalah db_pegawai. Kemudian untuk bagian table di sini saya sudah siapkan satu buah tabel dengan nama tbl_pegawai. Nah, di mana untuk tbl_pegawai ini kolom-kolom yang terdapat di dalamnya adalah sebanyak 5. Nah, kenapa nggak banyak? Kita hanya gunakan untuk latihan saja. Jadi yang pertama adalah kolom kode pegawai, tipe datanya bertipe integer, set sebagai primary key. Cara kita men-set sebuah kolom sebagai primary key cukup gampang. Tinggal kita select di bagian sini, kemudian kita bisa klik kanan set primary key. Oke. Nah, kemudian kolom yang kedua adalah nama pegawai, tipe datanya adalah varchar 50, allow nulls-nya di uncheck. Alamat juga sama, varchar 500, allow nulls-nya di uncheck. Status varchar 50, allow nulls di uncheck. Jumlah anak, tipe datanya adalah integer atau int dengan allow nulls-nya juga di uncheck ya. Nah, kalau sudah merancang tabel seperti ini, silakan disimpan. Simpan dengan namanya adalah tbl_pegawai. Oke. Nah, setelah menyimpan tabel tersebut, ya, kita bisa mengisikan beberapa data. Caranya cukup klik kanan di tbl_pegawai, edit top 200 rows. Nah, di sini tinggal kita isikan saja. Ini adalah sampel data yang saya isikan ya. Oke, kalau sudah mengisi untuk bagian ini, jendela yang satu ini sudah boleh di close. Kita ke Visual Studio ya. Nah, di Visual Studio kita akan buat sebuah project yang baru, new project. Oke, tipe projectnya adalah yang menggunakan bahasa Visual Basic, di mana tipenya adalah Windows Form Application. Nah, untuk name-nya silakan diisi. Contoh kita mengisikan latihan dataset. Oke, untuk lokasi kalau mau diganti silakan diganti ya. Jadi ini lokasi default yang saya simpan adalah di D Visual Basic, folder Visual Basic. Kalau sudah, kita bisa klik di tombol OK. Oke, loadingnya sudah selesai. Di sini ada tampil satu buah form, yang masih kosong ya. Nah, jadi langkah pertama untuk melakukan koneksi ke database ini ya, ke tabel yang sudah kita buat di database ini, caranya adalah kita menggunakan bagian Server Explorer ya. Jadi kalau misalnya Server Explorer-nya tidak muncul di jendela kita bisa munculkan dari bagian View Server Explorer, shortcutnya adalah Ctrl+Alt+S. Oke. Nah, untuk koneksi-koneksi yang sudah pernah kita lakukan biasanya akan muncul di bagian sini ya. Nah, kita akan buat satu buah data connection yang baru terlebih dahulu. Caranya di bagian data connection ini kita klik kanan add connection. Oke. Nah, di bagian pertama ini langsung muncul kita mau koneksinya ke database yang mana. Jadi kita sudah memiliki database ini db_pegawai. Jadi yang kita pilih adalah Microsoft SQL Server ya. Ini saya uncheck supaya untuk kedepannya nanti kotak jendela ini atau kotak dialog ini tetap muncul. Oke, kalau ini kita cek maka kotak dialog ini tidak akan muncul lagi.
dengan settingan default langsung terpilih adalah Microsoft SQL Server. Oke, continue. Nah, untuk bagian ini, untuk add connection, yang pertama kita harus mengisikan dulu nama server yang kita mau lakukan koneksi. Jadi nama server kita bisa lihat di SQL Server kita ini, SQL Server Management Studio, di mana nama servernya adalah seperti ini, /SQL Express. Ya, atau bisa lihat dari sini, file connect object explorer. Di sini nanti ada server name-nya. Tinggal kita copy di sini. Oke. Nah, kita akan pastekan ke bagian sini. Oke. Nah, kemudian untuk bagian ini, select or enter a database name, ya. Kita bisa pilih bagian sini, klik di tanda panah di bawah ini. Kita akan pilih nama database-nya adalah db_pegawai. Oke. Nah, untuk mencoba kita bisa klik di tombol test connection. Kalau sudah berhasil, biasanya ada muncul pesan seperti ini. Klik tombol OK, oke kan sekali lagi. Oke. Nah, kita sudah membuat sebuah koneksi ke database db_pegawai. Langkah berikutnya adalah kita membuat sebuah objek dataset. Nah, untuk membuat objek dataset, kita bisa di bagian ini, data source. Ini saya akan hide-kan kembali, data source. Klik di sini. Oke. Nah, kalau misalnya jendela data source-nya tidak muncul, kita bisa pilih dari menu view, other window, data source, atau shortcutnya adalah shift alt D. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah dataset yang baru dari tabel yang sudah ada, dari database yang sudah kita koneksikan melalui Server Explorer. Klik di bagian add new data source. Oke. Untuk pilihan pertama kita pilih database. Next. Kita pilih dataset, next. Nah, untuk bagian ini kita pilih nama dari Server Explorer yang tadi sudah kita koneksikan, yaitu db_pegawai. Ya. Nah, jadi keunggulan dengan menggunakan cara seperti ini, kita tidak perlu melakukan pengesetan connection string lagi. Jadi connection stringnya nanti akan auto di generate dari SQL, dari aplikasi Microsoft Visual Studio ini. Jadi kita bisa lihat di sini, ini ada connection string, data source, nama servernya apa, inisial katalog berarti nama database-nya, integrated security-nya langsung defaultnya adalah true. Ya. Oke, kalau sudah kita next kan. Untuk nama connection stringnya tidak perlu kita ganti lagi, kita pakai yang settingan default. Next. Oke. Untuk bagian pemilihan objek database yang akan kita pakai, kita checklist bagian table saja. Oke, finish. Nah, setelah kita finish, kita cek dulu di bagian Solution Explorer kita, apakah sudah muncul sebuah dataset. Nah, dataset itu biasanya ekstensinya adalah XST seperti ini. Klik 2 kali di dataset tersebut. Oke, lihat di bagian sini. Nah, ini kita sudah punya sebuah dataset yang di dalamnya terdapat sebuah tabel, yaitu tbl_pegawai. Nah, kita bisa lihat kemudian di sini, ini ada sebuah query. Ini adalah query ya, fill get data. Ya. Jadi kalau kita mau melihat isi dari query tersebut, kita bisa klik kanan, ya. Pilih dulu query ini, klik sekali, klik kanan, configure. Nah, query ini sebenarnya adalah untuk mengambil data dari TBL pegawai. Lihat di bagian sini, select kode pegawai, nama pegawai, alamat, status, jumlah anak, from DBO TBL pegawai. Ya. Jadi keunggulan menggunakan dataset dengan cara seperti ini, setiap query yang akan kita panggil, kita cukup sebutkan namanya saja. Contoh di sini nama query-nya adalah fill. Ya, ini kita panggil yang bagian fill a data table. Jadi untuk
query-nya kita gunakan nanti adalah field seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk query-query yang lain seperti insert, update, delete dan sebagainya, kita akan menambahkan query-nya di tabel adapter ini, ya. Jadi ini adalah sebuah dataset. Di dalam dataset terdapat sebuah tabel adapter, yaitu kita punya tabel adapter tbl_pegawai. Oke. Nah, sebagai tambahan, dataset ini adalah sebuah objek yang bersifat sementara yang menetap di memori. Dataset ini adalah perwakilan dari sebuah database yang terletak di hard disk kita. Oke, langsung saja di sini kita akan menambahkan beberapa query yang nantinya akan kita gunakan. Oke, jadi di sini klik kanan add query. Oke, use SQL statement. Next, nah kita akan buat query yang pertama yaitu insert. Oke, next. Nah, biasanya untuk query insert ini sudah langsung terisi seperti ini. Tapi kalau misalkan kita masih mau merancang query tersebut, kita bisa klik di button query builder untuk mengedit query yang sudah ada. Nah, jadi ini tampilannya seperti ini. Nah, kode pegawai, nama pegawai, alamat, status, jumlah anak. Kemudian ini query-nya di bawah sudah langsung tergenerate, ya. Jadi kalau misalnya kita hapus sebuah kolom di sini, klik kanan, delete. Nanti query-nya juga otomatis akan tergenerate, ya. Nah, kita tambahkan kembali. Untuk menambahkan kita checklist bagian ini. Oke. Nah, untuk jumlah anak kita copy, pastekan, tambahkan simbol add, paste. Oke. Nah, lihat di bagian sini new value, kenapa ada simbol add di sini, ya. Simbol add di sini maksudnya adalah sebuah parameter atau sebuah inputan. Jadi nilai kode pegawai kita belum tahu, nama pegawai, alamat, status, jumlah anak, ya kan? Nilainya kita belum tahu. Jadi untuk nilai yang kita belum tahu kita jadikan sebagai parameter dengan menambahkan simbol add di depannya, ya. Nah, ada kalanya tabel pegawai ini atau query ini tidak langsung tergenerate. Ada kalanya kita menjumpai query yang kosong seperti ini. Nah, jadi untuk mengatasi problem yang seperti ini, kita cukup klik kanan di area kosong sini, add table, tbl pegawai, add. Oke, sudah kita add, kita tinggal checklist satu persatu kolom di sini. Oke, nah sesudah kita checklist, kita tinggal copy. Paste, copy, paste. Nah, sesuaikan nama dari masing-masing kolom. Jangan lupa menambahkan simbol add di depan new value. Oke, nanti query-nya akan tergenerate seperti ini, ya. Nah, kalau tidak terbiasa menggunakan tampilan seperti ini, kita juga bisa melakukan cara mengetik seperti biasa, ya. Jadi kalau kita mau buat query seperti ini, kita bisa ketik saja query seperti ini juga. Oke, klik tombol OK, next. Nah, nama query-nya adalah insert query. Jadi nanti waktu kita mau panggil insert into tbl ini, kita cukup panggil nama query-nya adalah insert query. Oke, next, finish. Oke, ini query yang pertama yang tadi sudah kita tambah. Kita akan menambahkan query yang berikutnya. Klik kanan, add query kembali, use SQL statement, next. Query yang kedua kita akan membuat query delete, ya, untuk menghapus. Next, query builder. Nah, di sini seperti yang tadi sudah disampaikan, kita bisa langsung mengetik saja, ya. Contoh di sini saya akan menggunakan cara mengetik saja. Ini akan saya hapus. Nah, jadi query-nya seperti ini. Untuk membuat query delete kan simple aja sebenarnya. Delete from table pegawai, where kode pegawai sama dengan add kode pegawai, ya. Jadi kita bisa langsung ketik saja, tidak perlu menggunakan cara visual yang tadi juga bisa. Oke. Kita klik tombol OK, next. Nama query-nya adalah delete query, next, finish.
Query yang ketiga, klik kanan, add query kembali, use SQL statement, next, update. Oke, next, query builder. Nah, untuk membuat query update ya, saya akan hapus dulu bagian ini wordnya ya. Oke, hapus. Originalnya juga akan saya hapus kata original. Oke, nah perhatikan di sini untuk mengupdate sebuah tabel tentunya kita boleh update semua nilai kecuali nilai dari primary key-nya kan. Nah, jadi untuk primary key tidak boleh kita update. Jadi cukup simple di sini, kita cukup klik di bagian setnya, kita uncheck saja. Oke. Nah, lihat query, baca kembali query-nya apakah sudah sesuai, update DBL pegawai, set nama pegawai, alamat, status, jumlah anak. Ya, pastikan di sini tidak ada terset untuk primary key-nya, yaitu kode pegawai. Ya, yang kita update adalah yang kode pegawainya adalah sekian. Oke. Klik tombol OK, next, update query, next, finish. Oke, query yang berikutnya. Add query, next, select is return a single value ya. Nah, query yang ini sudah pernah dijelaskan sebenarnya pada pertemuan perintah transact SQL. Berbeda dengan query yang pertama ya. Query yang pertama itu adalah fungsinya mereturn beberapa nilai sekaligus ya, mereturn lebih dari satu nilai. Jadi contoh di sini kalau kita menggunakan select bintang from TBL pegawai, kita akan mendapatkan beberapa nilai ya. Jadi ada kode pegawainya, ada nama pegawai, ada alamat dan seterusnya. Oke. Nah, kalau bentuk SQL yang kedua ini return a single value, ini fungsinya adalah mereturn yang bersifat agregat. Fungsi-fungsi agregat contohnya apa? Count. Salah satunya adalah count. Oke, count bintang ya. Ini akan mereturn hanya satu nilai. Ada berapa baris? 3 baris ya. Atau kita bisa menggunakan jumlah sum dari di tabel pegawai tadi ada kolom jumlah anak. Jumlah anak. Oke. Nah, jumlah anaknya ya. Jadi kita bisa melakukan perintah-perintah agregat dengan menggunakan query yang kedua, select is return a single value ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat kita menggunakan select bintang, di sini kan ada 3 baris. Nah, baris yang terakhir adalah 3 kan. Nah, kita mau generate untuk kode pegawai berikutnya seharusnya kan 4 kan. Nah, kita bisa gunakan perintahnya sebagai berikut. Is null, kita tambahkan is null, max. Nah, untuk mendapatkan nilai terbesar kita bisa menggunakan query-nya adalah max. Max dari kode pegawai, oke, koma 0 plus 1. Oke. Nah, artinya adalah kita ambil kode pegawai nilai yang terbesar yaitu 3 ditambahkan dengan 1. Jadi nanti kode pegawainya yang terbaru adalah 4. Oke. Nah, kenapa kita ada tambahkan is null? Fungsinya adalah jika tabel ini dalam keadaan kosong ya, maka kode pegawainya nilainya adalah 0 ditambah 1 ya. Jika tabel TBL pegawai ini dalam keadaan kosong, berarti otomatis tergenerate nilai dari kode pegawai yang pertama adalah 1 untuk fungsinya ya. Nah, di sini saya kopikan dulu. Oke, kita ambil yang query yang kedua, next, pastekan di sini, next. Nah, nama query-nya kita buat kode pegawai baru. Oke, next, finish. Oke, kita sudah punya query-query sebagai berikut ya. Nah, jangan lupa disimpan dulu. Oke, kemudian query-nya sudah selesai kita buat, kita akan merancang formnya terlebih dahulu ya. Oke, munculkan bagian toolbox ya. Nah, untuk field-fieldnya kita gunakan kontrol yang simple saja, label beserta text box saja ya, label dan text box. Oke,
Yang pertama adalah label 1 ini kita namai dulu kode pegawai. Oke, kita copy paste ya, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kode pegawai, nama pegawai, ini alamat. Untuk alamat kita buat agak besar untuk kotak teksnya, beberapa baris multiline ya. Klik di bagian sini, klik tanda panah, checklist multiline. Oke, nah setelah dibuat multiline kita bisa tarik ke bawah. Oke, ini untuk yang alamatnya. Status, jumlah anak. Oke, kode pegawai ini nama pegawai, alamat, status, kemudian jumlah anak. Oke, ya. Nah kemudian kita akan menambahkan kontrol nih, binding navigator. Cari aja di bagian ini all Windows Form, itu ada binding navigator. Oke, klik di sini sekali, klik di area form yang kosong sekali, nanti binding navigatornya akan muncul di sebelah atas seperti ini. Oke, nah kemudian kita akan tambahkan sebuah data grid view. Klik di data grid view sekali di sini, kemudian klik sekali di area form yang kosong. Oke, kita ubah dulu posisinya seperti ini. Oke, kita perlebar. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita berikan nama dulu untuk kontrol-kontrol di sini ya. Jadi yang pertama ini ada binding navigator. Oke, name-nya kita set dulu BN ya, kita singkat binding navigator BN pegawai. Oke, next untuk yang ini txt kode ya, txt nama, txt alamat, txt status, txt anak. Oke, untuk yang data grid view DGV pegawai. Oke, nextnya kita set dulu bagian ini ya. Untuk tombol ini kita akan hapus dulu. Jadi yang pertama nih, klik di sini, tekan tombol delete di keyboard. Oke, ini sudah terseleksi, tinggal delete ya untuk menghapus. Nah, kita akan tambahkan beberapa tombol. Klik di area kosong di binding navigator, kemudian klik di sini, klik tombol button sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian tambahkan sebuah separator. Oke, tambahkan sebuah text box. Oke, tambahkan lagi sebuah button ya. Jadi tampilannya menjadi seperti ini. Oke, nah untuk button kita akan ubah sebentar. Klik pertama di sini, tahan tombol shift di keyboard, klik tombol yang sebelah kanan. Oke, jadi langsung terseleksi 42 seperti ini ya. Nah, di bagian properti cari bagian display style-nya. Oke, kita akan ubah display style-nya dari image menjadi teks. Nah, jadi nanti hasilnya memanjang seperti ini, biarkan dulu. Nah, kita berikan nama dulu untuk masing-masing tool strip button di sini ya. Jadi yang pertama tool strip button yang ini, bagian teksnya kita ganti dulu. Ini teksnya add. Oke, tool strip button yang kedua save. Tool strip button 3 delete. Tool strip button 4 refresh. Oke, nah untuk yang ini sama juga, kita akan ubah display style-nya menjadi teks. Kemudian teksnya kita ganti search, cari. Oke,
Nah, berikan nama untuk masing-masing kontrol yang barusan kita buat tadi. Ini kita buat ts add. Oke, yang save ts save, ts delete, ts refresh. Kemudian yang satu ini kita buat aja txt keyword, kata kunci pencarian keyword. Nah, ini ts search. Oke, ya. Nah, masing-masing tombol dan propertinya namanya sudah kita buat. Nah, jadi form ini masih belum memiliki koneksi ke table ya. Jadi untuk melakukan koneksi ke sebuah tabel, kita bisa mulai dari bagian data grid view-nya saja ya. Klik di bagian data grid view, klik di tombol panah di sini, choose data source-nya kita pilih di sini. Kemudian di sini ada sebuah tanda panah ya, atau tanda lebih besar, ada data source, klik di sini. Klik lagi tanda panah di project data source. Klik sekali lagi tanda panah di db_pegawai dataset. Nah, di sini ada tabel yaitu tbl pegawai, kita pilih tabel ini. Oke. Nah, bisa dilihat di sini sudah langsung terbaca nama-nama kolom yang terdapat dalam tbl pegawai ya. Nah, kita akan atur dulu properti untuk data grid view ini. Klik data grid view-nya sekali, klik tanda panah. Kemudian untuk enable adding, enable editing, enable deleting di uncheck saja. Oke. Nah, berikutnya kita akan memberikan nama kolom ya. Kode underscore pegawai, nama underscore pegawai, jumlah underscore anak, tanda underscore-nya akan kita hapus. Klik di edit columns. Oke, kode underscore pegawai, cari propertinya header text ya. Ini kita hapus kode underscore pegawai, nama underscore pegawai, underscore-nya kita hapus, jumlah anak juga sama. Oke, sudah, klik tombol OK. Nah, seharusnya tampilannya nanti seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah kita ubah lagi propertinya untuk pemilihan dalam satu baris ya. Cari properti ya, ini selection mode ya. Klik di selection mode, klik di tanda panah, pilih full row select. Artinya adalah ketika data yang terdapat di data grid view ini dipilih, maka akan terpilih atau terseleksi dalam bentuk satu baris penuh ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini, kalau misalkan kita jalankan, maka datanya sudah muncul di data grid view-nya ya. Datanya sudah muncul di data grid view ini. Oke, kita coba cek dulu apakah betul datanya sudah muncul. Silakan di debug dulu, tekan tombol F5 di keyboard. Ya, nah bisa dilihat di sini ini pengaruh dari full row select. Jadi kita pilih satu cell, nanti terpilih langsung semua ya. Nah, kemudian datanya juga sudah muncul di sini ya. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat binding untuk kontrol-kontrol ini, text box ini, dan binding untuk bagian sini, binding navigatornya ya. Nah, untuk binding navigator dulu, klik di area kosong di sini ya. Di sini area kosong, kemudian pilihlah bagian binding source. Ada properti ini, binding source ya. Binding source-nya pilih tbl_pegawai binding source. Oke. Nah, kemudian untuk masing-masing kontrol di sini, yang pertama adalah kode pegawai. Klik di txt kode pegawai ya, txt kode. Pilih di bagian properti, itu ada bagian data bindings, klik tanda panah. Kemudian nanti ada muncul advance, klik di advance. Kemudian di samping advance ada sebuah tombol titik 3, klik tombol tersebut. Di bagian binding ini masih dalam posisi non, klik di tanda panah di bawah, pilih tbl pegawai binding source, klik di tanda panahnya.
kemudian pilihlah kode underscore pegawai. Oke, nah oke kan, lakukan hal yang sama untuk nama pegawai ya. Txt nama, advance, klik di tombol tersebut, klik di tanda panah, klik di tanda panah di sini, pilih nama pegawai, oke kan ya. Untuk alamat juga sama, alamat, kemudian status. Oke, yang terakhir adalah jumlah anak. Oke, nah dengan langkah ini maka semua datanya akan terikat, atau istilahnya adalah kita binding. Kita akan coba jalankan kembali, tekan tombol F5. Nah, lihat di sini ketika kita klik salah satu binding data grid view ini kolomnya ya, nanti di sini juga akan langsung menyesuaikan ya. Kemudian binding navigatornya juga akan langsung menyesuaikan dengan record mana yang kita seleksi ya. Ini juga sudah berfungsi ya. Oke, jadi kira-kira seperti inilah pemanfaatan dari dataset dan binding sorts ini ya. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya.